Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, ada apa? Saya mau berkonsultasi. Apakah Ibu ada waktu? Oke, baik. Silakan duduk. Duduk. Oke, silakan perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitria, siswi dari kelas 8. Bagaimana Mbak Fitria kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Oke, syukurlah ya kalau begitu. Rupanya saya perlu berkenalan dulu ya sama Mbak Fitria ya. Ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang ya. Nah jadi baik perkenalkan, nama saya Siti Mukarramah, bisa dipanggil Ibu Mukarramah ya. Saya mahasiswi semester 5 di Universitas PGRI Argopuro Jember. Oke, bagi Mbak Laila, apakah sudah pernah sebelumnya, apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Belum pernah ya? Pertama kali. Oke. Sebelum kita melanjutkan konseling ini, apakah kamu berkenan untuk saya menjelaskan apa itu konseling? Tentu saja. Oke, baiklah. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling atau Mbak Fitria sendiri di sini agar mampu memecahkan suatu problema atau suatu masalah ya yang sedang klien hadapi atau yang sedang Mbak Fitria hadapi sekarang. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian dan masih banyak lagi ya. Namun apa yang saya sebutkan barusan merupakan hal yang sangat penting, yaitu asas kerahasiaan, menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah yang Mbak Fitria sedang melakukan atau yang sedang dialami. Nah, selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, yaitu kurang lebih 30 sampai 45 menit saja ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar manfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masih belum bisa terselesaikan masalahnya, kita bisa membuat janji lagi untuk pertemuan selanjutnya. Begitu. Apakah kamu setuju dengan statement saya barusan? Ya, Bu, saya setuju. Oke, nah Ibu juga berterima kasih ya karena Mbak Fitria sudah berkenan untuk hadir di sini dan juga mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang konseling barusan ya. Oke, sekarang coba Mbak Fitria itu ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati Mbak Fitria sekarang. Begini, Bu, saya itu mudah merasakan panik kalau ada orang marah-marah. Terus coba dijelas secara singkat lagi yang membuat Mbak Fitria itu sebegitunya ketika ada orang marah itu disebabkan oleh apa? Awal mulanya bisa deg-degan atau bisa sangat merasa takut, itu kenapa? Jadi gini Bu, misalnya ada di kelas itu ada temen yang dimarahin oleh guru gitu. Saya langsung ketakutan, kayak deg-degan berlebihan gitu. Oke, nah jadi Ibu sangat memahami ya perasaan Mbak Fitria sekarang. Nampaknya sangat terganggu sekali ya dengan keadaan yang sekarang ini ya. Oke, baik. Sekarang apakah Mbak Fitria sekarang menyadari bahwa sedang mengalami gejala trauma? Ya Bu, makanya saya mencoba di konseling ini mau menyembuhkan rasa trauma saya. Oke, bagus. Nah, sekarang oleh karena itu sangat tepat bila Mbak Fitria sekarang mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini ya. Apakah setuju untuk membahas tujuan terlebih dahulu ya? Iya Bu, saya setuju. Oke, nah jadi tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Mbak Fitria dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Mbak Fitria rasakan ya. Maksud saya di sini adalah hasil konseling ini berupa Mbak Fitria mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Anda rasakan. Nah, seperti kita nanti hasil dari konseling ini Mbak Fitria bisa mengkontrol atau bisa menurunkan kepanikan atau menurunkan rasa takut dan juga mengurangi rasa deg-degan atau hati yang berdebar secara berlebihan dan ketika ada orang yang marah. Jadi kita berdiskusi tentang tujuan konseling ini diharapkan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut diperlukan teknik-teknik tertentu. Saya di sini akan menggunakan 2 teknik, yaitu yang pertama
akan memilih teknik relaksasi agar ketegangan yang Mbak Fitria rasakan dapat direduksi atau diturunkan. Nah, sehingga Mbak Fitria bisa lebih santai dan juga rileks. Nah, teknik yang kedua yaitu desensitizasi sistematik, yaitu teknik di mana Mbak Fitria akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Mbak Fitria trauma, mulai dari yang dianggap rendah, sedang sampai ke yang paling tinggi intensitasnya. Jadi Mbak Fitria harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah ya. Nah, sehingga manusia itu harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Kan nggak mungkin kita mempunyai masalah kita harus stuck di sini, kita nggak bisa sembuh atau kita nggak mau sembuh, itu nggak mungkin karena setiap manusia mempunyai masalah yang berbeda-beda. Paham apa yang Ibu katakan barusan? Oke. Sekarang silakan kita memulai tahap yang pertama ya. Rilekskan tubuh Mbak Fitria dulu, ambil posisi duduk yang sangat rileks dan juga sangat amat nyaman. Sudah? Nah, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung. Oke, dikeluarkan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar rileks dan juga nyaman. Oke. Jika saya sudah merasa lebih nyaman ya. Oke, sekarang kita melakukan teknik yang kedua, yaitu silakan coba Mbak Fitria dulu pejamkan matanya dan tetap melakukan relaksasi ya. Tetap tarik nafas dan juga jaga keseimbangan egoisnya dan juga keseimbangan kenormalan dari logikanya ya. Oke, sekarang tutup mata. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang yang teringan dulu, yang dari teringan, sedang sampai yang terberat. Nah, jika Mbak Fitria membayangkan sudah tidak sanggup, bisa angkat tangan ya, ngerti? Oke. Sekali, mari kita mulai ya. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruang keluarga dan tante Anda ada di ruangan itu juga. Oke, masih tetap tenang. Lalu tante menghampiri kalian. Oke. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang agak keras dan bayangkan raut wajahnya. Oke. Sekarang buka matanya Mbak Fitria sekarang. Relax, tarik nafas dulu. Oke, lagi. Relaksasi lagi. Oke. Sudah tenang? Oke, apa yang sedang Mbak Fitria rasakan sehingga Mbak Fitria barusan mengangkat tangan? Apakah sudah tidak mampu dengan keadaan yang saya imajinasikan? Saya nggak mampu membayangkannya, Bu, karena terlalu ngeri. Oke, kita sudah di pada tahap sedang ya, barusan dari yang fase yang sangat rendah menuju sedang dan juga sebenarnya tahap akhirnya itu adalah fase yang tinggi. Nah, berhubung Mbak Fitria sekarang di fase sedang sudah merasa tidak kuat, oke, sudah jangan diteruskan dulu ya. Nah, sudah merasa tidak sanggup, nah melakukan ini lagi Anda sudah siap melewati tahap akhir yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Mungkin bisa lain waktu. Oke, bagaimana? Oke, sekarang masih ini ya, butuh waktu ya untuk tahap selanjutnya. Oke, sekarang Ibu nanya, setelah kita melakukan konseling barusan dengan 2 tahap, bagaimana keadaan Mbak Fitria sekarang? Coba diceritakan. Saya sedikit lebih baik tuh karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi? Oke. Bagus kalau begitu ya. Saya selalu ada di ruangan ini kapanpun jika kamu tidak sedang ada di kelas atau tidak sedang melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih, saya permisi dulu, Bu. Sepertinya sudah masuk jam 2. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Fitria, sudah senang hati mendatangi Ibu untuk mengkonseling. Mungkin kita bisa atur waktu lagi ya untuk tahap selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya konseling saya kali ini. Semoga Mbak Fitria juga segera membaik, kondisi psikisnya segera membaik dan juga jangan bosan-bosan untuk datang ke Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang, silakan kembali ke kelas. Baik, Bu, terima kasih. Permisi.